Whoop, sorry. My bad. 3, 2, 5, 4, 3. Guys. Okay, seriously, don't joke around. Bring me up. Let's go. Guys! Masih membahas seputar Ant-Man, kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai alam kuantum yang pernah ia masuki. Tidak hanya Ant-Man, dalam film Marvel lainnya, alam kuantum juga digunakan sebagai dasar untuk memasuki alternate universe dan time travel, seperti Doctor Strange dan Avengers Endgame. Jadi sebelum kita membedah film Marvel lainnya, ada baiknya kita mengambil bahasan yang paling mendasar, yaitu alam kuantum. Have either of you guys ever studied quantum physics? I was in a place called the quantum realm. The quantum realm is like its own microscopic universe. To get in there, you have to be incredibly small. Thanos happened, and I got stuck in there. Sorry, that must have been a very long 5 years. It wasn't. For me, it was 5 hours. See, the rules of the quantum realm aren't like they are up here. Everything is unpredictable. Kuantum berasal dari kata kuanta yang berarti jumlah. Pada dasarnya, fisika kuantum adalah ilmu yang mempelajari alam mikroskopis seperti partikel, molekul, atom, dan subatom. Teori ini ditemukan oleh fisikawan asal Jerman bernama Max Planck, yang mana teori ini didukung oleh Einstein dengan eksperimennya. Quantum realm atau alam kuantum adalah semesta dengan kehidupan objek yang berukuran sangat kecil. Karena itu, dalam dunia Marvel, untuk memasuki alam kuantum, objek harus berukuran sangat-sangat kecil. Dalam film Ant-Man, Scott Lang memasuki alam kuantum secara tidak sengaja saat menghancurkan kostum Yellow Jacket. Scott berhasil mengecil hingga seukuran subatom, lalu memasuki alam kuantum dengan gambaran warna-warni berbentuk abstrak, serta kristal-kristal dan cermin yang terus bergerak. Kita juga melihat Hank Pym memasuki alam kuantum untuk menjemput Janet dengan berbekal sinyal yang dikirim oleh Janet melalui tubuh dari Scott Lang berupa frekuensi dan panjang gelombang, sehingga mengharuskan ia menemukan atom dari Janet menggunakan angka-angka di quantum tunnel. Singkatnya, quantum tunnel ini semacam jalur transportasi yang dipasangi oleh GPS. Saat berada di alam kuantum, Janet memperingatkan agar jangan sampai terjebak di time vortex. Time vortex atau pusaran waktu adalah dimensi di mana ruang dan waktu berjalan secara bersamaan. Jika kalian pernah menonton Interstellar, tentunya kalian menonton adegan di mana Cooper terjebak di ruang 5 dimensi. Somewhere in their fifth dimension, they saved us. Salah satu kutipan dari Richard Feynman, hal lain yang membingungkan adalah bagaimana gambaran elektron yang sebenarnya. Jika di dunia kita berbentuk partikel, di alam kuantum tampaknya seperti gelombang. Dan hal ini dikenal dengan istilah particle wave duality atau gelombang celah ganda. Eksperimen ini menembakkan sebuah elektron pada celah dinding yang membentuk sebuah pola garis pada dinding belakang. Pola garis ini disebut dengan pola interferensi. Jadi, saat gelombang elektron melewati celah dinding pada saat yang bersamaan, dinding belakang memiliki probabilitas yang tinggi yang membentuk sebuah gelombang, sehingga elektron akan menempel pada gelombang dengan probabilitas yang tinggi dan menghasilkan garis yang membentuk pola. Jadi, eksperimen ini menunjukkan bahwa elektron berperilaku seperti gelombang. Elektron yang sama berada pada dua tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Hal ini disebut dengan superposisi. Meskipun elektron tersebut dipisahkan sangat jauh, mereka akan tetap bisa berkomunikasi satu sama lain. Akan tetapi hal ini melanggar hukum teori relativitas Einstein. This is called non-locality. Come up with many interpretations of quantum mechanics to try and explain these results. Hal ini jelas memicu perdebatan panjang di kalangan para ilmuwan yang menghasilkan banyak interpretasi mekanika kuantum. Salah satu yang membuat munculnya interpretasi dari para ilmuwan adalah Schrödinger cat paradox.
Erwin Schrödinger, seorang fisikawan asal Austria, tahun 1935 mengajukan eksperimen pemikirannya untuk didiskusikan lebih lanjut, yang mana eksperimen ini menggambarkan kucing yang disimpan pada sebuah kotak tertutup dengan atom radioaktif dalam sebuah botol. Jika kucing berontak dan membuat botol itu terbuka, tentunya kucing itu akan mati. Akan tetapi, jika kotaknya tertutup, bagaimana kita bisa mengetahui kucing dalam kotak itu hidup atau mati? Salah satu tanggapan interpretasi yang paling terkenal adalah Copenhagen Interpretation yang mengungkapkan bahwa kucing dalam kotak tersebut hidup dan mati dalam waktu yang bersamaan. Seperti yang tadi kita singgung, hal ini disebut dengan superposisi. Jadi, kemungkinan kucing itu hidup dan mati memiliki probabilitas yang sama tingginya. Where the wave function describes the superposition of the cat being alive and dead. In this case, it is you, the observer, opening the box and measuring whether the cat is alive or dead. In the standard or Copenhagen interpretation, as soon as you open the box and make an observation, when you open the box, there is another world in which you would have found the cat to be dead. However, the reality that you observe where the cat is alive is but one world. So, how does the split of the worlds occur? Tetapi superposisi ini akan sangat mudah diruntuhkan jika si pengamat melihat ke dalam isi kotak tersebut yang menghasilkan satu kepastian apakah kucing itu hidup atau mati. Runtuhnya superposisi inilah yang membuat interpretasi Copenhagen tidak terdefinisi dengan baik. Meskipun begitu, interpretasi ini memberikan jawaban yang berbeda-beda dari para ilmuwan seperti many world interpretation atau multiverse, alternate universe, dan lain-lain. A popular alternative, the many worlds interpretation of the same event, would be that no collapse occurs. This interpretation was formulated by Hugh Everett in 1957 as a graduate student at Princeton University. To embrace this interpretation, you have to accept that many, perhaps infinite worlds exist. The problem is no communication or connection between the worlds exist. Erwin Schrödinger sendiri mengakui kalau dia tidak ingin gagasannya ditanggapi secara serius. Justru sebaliknya, dia hanya ingin menggambarkan pandangannya tentang keabsurdan dari mekanika kuantum. Erwin Schrödinger to illustrate ironically what he felt was the absurdity of assigning probabilities using his own equation. In fact, Richard Feynman said, if you think you understand quantum physics, you don't understand quantum physics. Einstein sendiri mengatakan kalau ini adalah peristiwa yang sangat mengerikan. Seperti candaannya yang dilontarkan pada Niels Bohr, Tuhan tidak bermain dadu dengan alam semesta. Bahkan ilmuwan sekelas Einstein yang tidak menganut agama pun tetap tunduk pada kuasa Tuhan yang menciptakan alam semesta. You're a man looking at the world through a keyhole. Because I do not believe in fairy tales about chakras or energy. No such thing as spirit. Open your eyes. You think that this material universe... What mysteries lie beyond the reach of your senses? This universe is only one of an infinite number. Worlds without end. Dark places where powers older than time. Who are you in this vast multiverse? Teach me. No. Jadi mau sedalam apapun kita membedah sains dalam film tentang alam kuantum, kita masih belum bisa menjelaskan keterikatannya dengan dunia nyata. Meskipun penggambaran fiksi ilmiah dari Marvel mendasar pada sains dan teori yang nyata. Kesimpulannya, alam kuantum adalah ilmu fisika yang benar-benar sulit untuk dimengerti. Kajian teori dari para ilmuwan masih belum bisa menemukan bukti empiris yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi fiksi ilmiah yang disajikan dari Marvel adalah gambaran imajinasi untuk membuat visualisasi yang nyata dan menarik saat ditonton. Dan teori-teori dari sains yang nyata hanya digunakan sebagai pondasi untuk membuat cerita yang masuk akal dan mudah diterima oleh para penonton. Mau bagaimanapun juga, film adalah sarana hiburan, begitupun dengan yang kita bahas hari ini. Jadi jangan sampai konten ini ditelan mentah-mentah. Di awal kita sedikit menyinggung kalau Dr. Strange pernah memasuki alam kuantum, yang mana dalam filmnya membahas lebih dalam dan lebih luas tentang alam kuantum. This universe is only one of an infinite number. Worlds without end. Dark places where powers older than time. Apakah yang digunakan dalam filmnya itu adalah multiverse atau alternate universe? Atau mungkin yang lainnya? Sepertinya akan sangat menarik jika kita membedah film Doctor Strange dari sudut pandang sains. Untuk kalian yang mau menambahkan atau memberi saran, mari kita diskusikan di kolom komentar.